3 ciri wali Allah. Tidak semua yang dekat dengan masjid adalah kekasih Allah. Dan tidak setiap jiwa yang tinggal jauh di pelosok sunyi berarti terpisah darinya. Ada makhluk-makhluk tersembunyi, jiwa-jiwa hening yang tak dikenal di bumi. Namun namanya harum di langit. Mereka tak mengejar sorotan, tak menuntut pengakuan, namun hati mereka menyimpan rahasia yang tak sanggup diterjemahkan oleh kata. Siapakah mereka? Mengapa Allah memilih jiwa-jiwa sunyi ini sebagai walinya? Dalam perjalanan ini, kita menyelami 3 tanda yang bersemayam hanya di hati para kekasih Allah. Wali bukan jabatan, ia adalah keadaan jiwa. Di tengah lautan manusia yang tak terhitung, hanya beberapa tetes ruh dipilih oleh Allah untuk menjadi walinya. Ini bukan soal gelar, bukan karena tebalnya amal lahir, bukan pula karena tampilan yang tampak mulia di mata manusia. Seorang wali adalah jiwa yang telah luluh total di hadapan Tuhan. Ia bukan sekadar manusia yang berdiri di dunia, melainkan ruh yang telah kembali kepada pemiliknya, tunduk, pasrah, dan hidup sepenuhnya dalam kehendak ilahi. Keadaan ini tak bisa direkayasa, tak bisa dicapai dengan ambisi, tak bisa ditiru oleh mereka yang mengejar penghormatan manusia. Wali Allah bukan status yang diumumkan, tak ada piagam dari langit, tak ada suara gaib yang memanggil, engkau telah terpilih. Bahkan seringkali mereka sendiri tak tahu bahwa mereka telah menjadi kekasihnya. Allah menyembunyikan mereka dalam kesederhanaan, dalam keheningan, dalam kepasrahan yang tak kasat mata. Jiwa-jiwa itu bukan makhluk yang sempurna secara duniawi. Mereka pernah hancur, pernah retak, pernah kehilangan segalanya, hingga tak ada lagi yang tersisa selain Allah. Dan di saat dunia mengejar pencitraan, mereka justru menghilang dari gemerlapnya. Karena hati mereka hanya terbuka untuk satu suara, suara kekasih yang abadi. Para wali tampak biasa di mata manusia. Kadang hidup mereka diliputi ujian. Sering ditolak, kadang disalahpahami. Namun di dalam dada mereka ada kekokohan yang tak dapat dipatahkan dunia. Mereka hidup bukan untuk dunia. Mereka hidup untuk wajah Allah. Dan pilihan ilahi tak pernah membutuhkan alasan yang logis bagi manusia. Ciri pertama, jiwanya telah luruh dari dunia. Para wali tidak membenci dunia. Mereka hanya melihat hakikat. Sementara, rapuh, fatamorgana yang cepat berlalu. Apapun yang mereka miliki tidak lagi mengikat hati mereka. Dunia bagi mereka hanyalah jembatan, bukan tujuan. Cahayanya telah redup di hadapan keagungan Tuhan yang mereka cintai. Keterlepasan ini tidak tumbuh dari teori, melainkan dari luka, kesendirian, pengkhianatan dunia, dan perjalanan panjang menuju pasrah. Mereka pernah jatuh, pernah kehilangan, namun dari kehilangan itu mereka menemukan sesuatu yang lebih indah. Kedekatan dengan Allah, kedekatan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dunia menawarkan pujian, harta, kekuasaan, sorotan. Namun bagi mereka, semuanya hambar. Hati yang telah kenyang dengan Allah, tak lagi lapar terhadap yang lain. Saat dunia memberi, mereka bersyukur. Saat dunia mengambil, mereka pun tersenyum dan berserah. Tidak ada resah berlebihan, tidak ada kegembiraan yang meluap. Ketenangan mereka bukan dibeli dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari keyakinan bahwa segala yang datang dari Allah adalah kasih sayang dalam bentuk yang kadang tersembunyi. Mereka tidak dingin, justru cinta mereka luas, tanpa syarat dan tanpa pamrih. Mereka membantu bukan untuk citra, tapi karena melihat wajah Allah di setiap makhluk. Hati seperti ini adalah wadah yang lapang, tempat cahaya ilahi turun tanpa penghalang. Ciri kedua, hatinya tenggelam dalam tauhid. Tauhid para wali bukan sekadar kalimat. Ia adalah napas. Ia adalah denyut yang mengalir ke seluruh pori-pori hidup mereka. Tidak ada yang mereka lihat kecuali Allah. Tidak ada gerak, tidak ada diam, tidak ada datang atau pergi kecuali atas izinnya. Mereka telah menembus balik tirai sebab, menemukan Sang Maha Sebab. Ketika musibah datang, mereka berkata, Engkau yang menghadirkannya, ya Allah, maka aku terima. Ketika nikmat datang, mereka berkata, ini titipanmu, ya Allah, maka aku jaga. Pujian tidak membuat mereka terbang. Hinaan tidak membuat mereka tumbang. Mereka telah keluar dari bayang-bayang manusia, dan berdiri sepenuhnya dalam cahaya Tuhan. Tauhid ini membuat hati mereka bening, membuat mereka sulit membenci, sulit iri, sulit mendendam, sebab bagaimana mungkin iri
Jika segala sesuatu berasal dari kehendak yang satu, bagaimana mungkin membenci? Jika setiap takdir disusun oleh tangan yang maha bijaksana, para wali tenggelam dalam namanya, bukan karena ingin dilihat manusia, melainkan karena mereka tak sanggup menahan rindu. Keheningan mereka adalah zikir, gerak mereka adalah ibadah, diam mereka adalah tauhid yang hidup. Mereka telah mati sebelum mati, membebaskan hati dari segala sekutu, hingga hanya satu nama yang tinggal di pusat jiwa, Allah. Dihancurkan untuk dilahirkan kembali. Ada satu kisah yang hampir selalu dimiliki para wali. Mereka pernah dihancurkan terlebih dahulu. Bukan karena Allah murka, tapi karena Allah hendak membentuk mereka. Dengan tangannya sendiri, mereka diguncang, diruntuhkan, dijatuhkan tanpa sisa, hingga tak ada tempat bergantung selain Dia. Dunia terasa asing, hati terasa kosong, doa seakan menggantung tanpa jawaban. Mereka bertanya, apa yang terjadi padaku, ya Allah? Dan Allah menjawab dengan diam, karena jawaban bukan untuk saat itu. Di titik kehancuran terdalam, jiwa mereka lahir kembali. Yang dulu hidup dengan ego, kini hidup dengan pasrah. Yang dulu berjalan dengan rencana diri, kini berjalan dengan kehendak yang lebih tinggi. Wali adalah bejana kosong, kosong dari bangga, kosong dari kepentingan, kosong dari kepemilikan. Dan justru karena kosong, Allah memenuhi mereka dengan cahaya. Ketika badai itu berlalu, mereka menjadi makhluk yang tak bisa digoncang dunia. Mereka berjalan bukan dengan mata, tapi dengan basirah, mata yang lahir dari cahaya keheningan. Siapa yang telah hancur oleh Allah, akan dibangun oleh Allah. Dan bangunan Allah tidak pernah runtuh. Keheningan yang berisi suara Allah. Para wali tampak pendiam, tidak menonjol, tidak mencari keramaian. Namun justru dalam diam itu, terdengar suara Allah paling jelas. Bukan suara yang didengar telinga, tapi yang bergetar di dasar ruh. Hati mereka adalah ruang sunyi, yang dipenuhi kehadiran. Dalam diam, mereka bercakap dengan Tuhannya. Setiap getaran rasa adalah isyarat. Setiap desir lembut adalah pesan. Mereka tidak antisosial, mereka hanya telah menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan manusia. Orang lain menepi karena sepi menyakitkan, tapi para wali menepi karena sunyi bagi mereka adalah rumah. Mereka menjaga keheningan sebagai adab tertinggi, karena mereka tahu Allah selalu dekat, sangat dekat, lebih dekat daripada bisikan hati. Kasih tanpa syarat, cinta para wali. Hati para wali dipenuhi cinta, yang tidak terikat syarat apapun. Mereka mencintai bukan karena sifat seseorang, bukan karena kebaikannya, bahkan bukan karena balasannya, tapi karena mereka melihat ciptaan Allah pada diri siapapun, bahkan kepada yang menyakiti. Hati mereka tetap lembut, bukan karena lemah, tapi karena yakin, tidak ada yang menyentuh mereka kecuali dengan izinnya. Kasih mereka meluas seperti cahaya matahari, memberi tanpa memilih. Mereka menangis diam-diam, melihat manusia saling melukai, bukan karena benci, tapi karena melihat pecahnya harmoni cinta di bumi. Doa mereka tidak hanya untuk diri, tapi untuk semua makhluk yang sedang mencari jalan pulang. Menerima takdir dengan lapang. Para wali tidak protes terhadap takdir. Mereka tidak bertanya, kenapa hidupku sulit? Karena mereka tahu, takdir adalah bahasa cinta Allah, yang hanya dapat dibaca oleh hati yang tenang. Mereka berjalan seperti air, mengalir tanpa melawan. Saat tubuh sakit, saat dunia menjauh, mereka tetap berkata, jika ini kehendakmu, maka aku ridha. Kesabaran mereka bukan karena tidak merasa sakit, tapi karena mereka melihat tangan Allah. Di balik setiap luka, mereka tidak butuh kepastian masa depan. Cukup kepastian bahwa Allah bersama. Dan karena itu wajah mereka tenang, meski hidup penuh duri.